keadaan sehat walafiat lahiriah dan juga batiniah kita ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin pembahasan kali ini saya ingin membahas fikih mobil khusus untuk pasangan suami istri. Jadi sekali lagi pembahasan yang ingin saya bahas kali ini adalah khusus bagi pasangan yang sudah berumah tangga. Nanti saya tulis di sini ya untuk 21 tahun plus. Karena memang ini benar-benar sekali pembahasan yang dikhususkan wabil khusus untuk para kaum laki-laki, yaitu para suami. Nah, apa yang saya bahas kali ini yaitu adalah mudah-mudahan referensi yang saya bacakan di dalam kitab yang ingin saya sampaikan ini membantu wabil khusus bagi seorang suami yang punya sedikit permasalahan ketika menyenangkan istrinya melakukan berhubungan biologis dikarenakan dikarenakan cepat keluar air nutfahnya, cepat keluar air maninya, sehingga ketika sang suaminya sudah merasa puas, entah puas atau tidak ya karena terlalu cepat, sehingga sang suaminya merasa tidak bisa membahagiakan istrinya. Karena kan kalau wanita itu memang agak cukup lama, agak sulit kalau misalkan mengeluarkan air nutfah atau air maninya. Baik, referensi yang akan saya bacakan ya, bisa kita ketemu di dalam Asrarul Jima. Baik, mungkin saya tidak bacakan semua referensinya karena ini agak cukup panjang juga referensinya, tetapi sebelumnya saya sudah mutalaah akan kitab ini dan insya Allah saya memahami apa yang dimaksud ada di dalam kandungan kitab ini. Baik, ada dua tips ataupun ada dua trik bagi seorang suami yang punya permasalahan gampang keluar. Yang pertama itu adalah al-inqita'u tamaman, artinya adalah pemutusan secara sempurna ataupun mencabut secara sempurna. Baik, saya gak baca ya referensinya, langsung aja deh yang saya terangkan. Untuk tips yang pertama yang saya baca di dalam kitab referensi ini, menurut ulama itu adalah dengan trik inqita'. Inqita' itu jadi mencabut, begitu ya. Jadi ketika seorang suami sudah memasukkan miliknya kepada sang istrinya, kemudian nanti kan sang suami merasa dalam hatinya, aduh ini udah gak tahan nih, misalkan ini udah pengen cepat keluar nih, misalkan nih kata sang suaminya seperti itu. Nah, maka jika udah ada timbul perasaan di dalam hati sang suaminya ini udah pengen cepat keluar, maka lekas sang suami mencabutnya dari sang istrinya secara pelan-pelan, dicabut ya. Jadi sekali lagi, jika sudah ada rasa dalam hati bahwa ini sebentar lagi aku sudah tak kuat ingin keluar, maka sesegera mungkin oleh sang suaminya inqita', dicabut milik suaminya itu ya, seperti itu. Nah, tetapi ini dicabut tuh hanya sifatnya sementara aja, jadi cuma dicabut aja. Bertujuan adalah untuk apa? Bertujuan untuk agak sedikit menurunkan rasa syahwatnya itu, seperti itu, agak sedikit menurun. Nah, ketika sang suami mencabut miliknya, hal ini bisa dipergunakan untuk sang istrinya. Maka di sana sang suami bisa melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan gairah istrinya, seperti itu ya. Jadi bisa melakukan, ya terserah deh suami mau melakukan apapun itu kepada sang istrinya sekira-kira bisa menggairahkan hasrat ataupun syahwat milik istrinya gitu ya. Nah, jika dikira perasaan hati agak sedikit menurun, maka sang suami bisa lanjutkan itu kembali, memasukkannya kembali kepada milik sang istrinya. Udah berlanjut kembali, kemudian melihat respon istri, dilihat masih belum juga terlalu terangsang cukup tinggi, tetapi aku sudah gak kuat pengen keluar lagi, maka bisa dilanjutkan kembali, al-inqita' kembali, dicabut lagi milik sang suami dari istrinya. Maka sang suami di sana bisa melakukan lagi perlakuan-perlakuan terhadap istrinya sehingga sang istri semakin memuncak dan semakin memuncak. Kemudian bisa dilanjutkan kembali. Jadi itulah tips yang pertama yang disampaikan oleh ulama. Trik yang pertama itu adalah al-inqita', mencabut kemudian dimasukkan. Jika merasa belum cukup bisa dicabut kembali dan bisa dimasukkan kembali. Sehingga setelah melihat dari mimik muka sang istri bahwa memang sebentar lagi ini istrinya mulai keluar, maka sang suami bisa mengatur kapan waktu yang tepat untuk dikeluarkan, seperti itu. Jadi insya Allah ya, mudah-mudahan dipahami ya untuk pembahasan al-inqita' ini. Sekarang untuk trik yang kedua. Untuk trik yang kedua itu adalah tariqatul dhaghtil muaqqati. Itu adalah cara penekanan sifatnya sementara saja ya. Jadi penekanan tapi sifatnya ini secara sementara aja, karena ini wa tusaidu tariqatul dhaghtil muaqqat, karena cara ini bisa dapat membantu waktu adal qadim kepada milik sang suaminya fi ta'khiri amaliyatil qadfi, di dalam memperlambat proses keluarnya. Oke, saya gak baca semuanya, ada referensinya ya, langsung saya terangkan. Nah, untuk trik yang kedua itu adalah trik dhaghtil muaqqat, penekanan. Bahasanya itu adalah penekanan yang mana sifatnya sementara saja. Jadi ketika sang suami sudah masuk kepada milik istrinya dan di sana sang suami sudah merasa mulai gak kuat,
ingin mengeluarkan air nutfahnya itu, maka sang suami bisa menekan milik sang suaminya itu. Jadi ini mah tidak dikeluarkan, milik suaminya tidak dikeluarkan, tetapi tetap di tempatnya, tetapi dengan cara proses penekanan, ditekan gitu ya. Nah, ditekannya itu oleh siapa? Ditekannya itu boleh dilakukan oleh suaminya dan bisa juga dilakukan oleh sang istrinya. Berarti ini tergantung akan posisi ketika melakukan hal itu ya. Kalau misalkan posisi sang suami berada di atas, mungkin itu lebih memudahkan bagi sang suami menekan ya pada istrinya. Tetapi kalau misalkan sebaliknya, ketika posisi sang istrinya di atas, maka ini lebih enak ditekan itu adalah oleh sang istrinya terhadap sang suaminya. Jadi ya untuk penekanan ini boleh dilakukan oleh istri ataupun oleh sang suami. Di sini sifatnya itu sementara. Berapa lamakah kita harus mendiamkan hal itu? Maka di sini dikatakan limuddatin, dalam durasi takriban 30 thaniyatan, kurang lebih ya kira-kira sekitar 30 thaniyatan, sekitar 30 detikan gitu. Jadi ditekan oleh suaminya, ditekan, didiamkan, tidak boleh ada pergerakan oleh suaminya sama sekali, oleh tubuhnya ataupun oleh tubuh istrinya tidak boleh ada pergerakan sama sekali, dan juga termasuk tidak boleh ada pergerakan maaf sekali oleh apa itu ya, oleh sang istrinya. Yang dimaksudkan pergerakan di sini adalah lebih spesifik ke area milik sang istrinya, area dalam milik sang istrinya, tidak boleh ada pergerakan di sana gitu ya. Jadi biarkan perlahan, tenang dulu sekitar 30 detik, didiamkan saja, tidak boleh ada pergerakan sama sekali. Itu maksudnya, tugasnya adalah untuk menurunkan sedikit syahwat milik sang suami. Jika sudah agak sedikit rileks, udah agak sedikit tenang, maka sang suami ataupun sang istrinya bisa melanjutkan kembali terhadap gerakan-gerakannya itu. Tetapi saya tekankan di sini, jika melanjutkan kembali gerakannya itu tidak boleh dengan gerakan yang apa ya? Gerakan yang keras. Maksudnya keras di sini gimana ya? Ya artinya lakukan saja dengan gerakan-gerakan yang lembut gitu ya, gerakan-gerakan yang santai, gerakan yang lembut, jangan terlalu apa ya, orang sudah mau tahting lah gitu dengan gerakannya. Karena kalau dengan gerakan-gerakan yang cepat ataupun keras itu bisa lebih mempercepat keluarnya. Jadi lakukan saja dengan santai, dengan pelan, dengan tenang ya, menikmati hal itu seperti itu. Nah, jika rasa melihat istrinya masih belum terlalu terangsang tinggi, hal itu udah cepat sang suami merasa ingin keluar, maka bisa dilakukan kembali, didiamkan kembali. Ya kurang lebih sama lah seperti proses yang tadi, cuma membedakannya itu adalah yang trik pertama dicabut, sedangkan trik yang kedua itu tidak dicabut tetapi didiamkan sebentar, 30 thaniyatan, sekitar 30 detik saja, seperti itu ya. Nah, ini yang disampaikan oleh ulama bisa kita temui di dalam kitab Asrarul Jima'i. Mudah-mudahan begitu bermanfaat, mudah-mudahan membantu, wabil khusus kepada seorang suami yang memang pada saat ini sedang mengalami hal itu. Dan mungkin ada sedikit tambahan, memang di dalam kitabnya tidak ada, ini tambahan dari tips dari saya saja. Bisa kalian menggunakan jubah pelindung. Paham mungkin ya, di sini yang dimasukkan jubah pelindung ini banyak sekali jualannya ya. Misalkan mau di apotek ataupun di toko-toko lain mudah kita temui, Anda bisa membeli itu. Jika Anda memakai, suaminya memakai jubah pelindung, insya Allah itu juga akan sedikit memperlambat, karena syaraf yang ada pada laki-laki itu tidak langsung menempel ke milik sang istrinya, sehingga karena terlindungi oleh jubah pelindung itu, sehingga itu lebih memperlambat gitu, karena tidak nempel ada saraf milik suami terhadap istrinya, seperti itu ya. Tapi gimana, saya tuh gak nyaman kalau misalkan memakai itu karena rasanya misalkan agak kurang enak, maka tak apa-apa, awalnya kita gunakan saja dulu itu. Ketika sang suami sudah merasa tidak tahan dan juga sang istrinya merasa sudah tidak tahan, maka bisa membuang apa itu jubah pelindung itu dan bisa mengeluarkannya tanpa memakai jubah pelindung tersebut jika ada merasa kurang nikmat jika memakai hal itu. Nah, begitu mungkin ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, ini adalah memang pembahasan khusus untuk yang sudah berumah tangga. Jangan berpikir negatif dengan apa yang saya sampaikan, karena ini memang jelas ada di dalam keterangan kitab yang disampaikan oleh ulama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memang benar-benar dapat membantu, wabil khusus bagi seorang suami yang pada saat ini mempunyai permasalahan seperti ini. Karena ketika sang suami membahagiakan istrinya dan termasuk di dalam hubungan biologis ini, jangan dikira ini bukan ibadah, ini merupakan salah satu dari bagian ibadah. Oleh karena itu, niatkanlah yang baik, niat ibadah ingin menyenangkan istri kita. Mudah-mudahan rumah tangga kalian semuanya, wabil khusus saya pribadi, semakin harmonis, penuh dengan rahman rahim kasih sayangnya Allah. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.